Bunda dan Ayah, apakah Anda merasa hubungan Anda dengan anak Anda baik atau sebaliknya? Kita akan membahas kali ini tentang bagaimana membangun hubungan antara orang tua dan anak, tetapi kita saksikan terlebih dahulu video yang satu ini. Selamat siang, Ma. Nael sudah pulang. Selamat siang, anak mama. Gimana tadi sekolahnya? Lancar? Lancar, Ma. Puji Tuhan. Tadi Nael dapat nilai paling tinggi di pelajaran English, Ma. Wah, puji Tuhan ya sayang. Pertahankan ya prestasinya. Iya, Ma. Tapi, Ma, Nael ada sedikit berantem sama teman Nael. Karena dia pinjam pensil Nael, tapi dia hilangin. Lalu gimana? Dia sih minta maaf, Ma. Tapi Nael sebel aja dia hilangin pensil Nael. Nael, kadang-kadang hal seperti itu terjadi. Tapi nggak apa-apa. Semoga lain kali dia bisa lebih hati-hati ya. Apalagi dia sudah minta maaf kan sama Nael. Jadi Nael harus memaafkan. Nah, gitu dong. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Apa kabar anak Anda? Dan senang sekali saat ini kita boleh kembali berjumpa dalam episode Love Your Child yang kita akan membahas lebih dalam tentang hubungan antara orang tua dan anak. Dan saat ini seperti biasa saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang tentu saja merupakan seorang psikolog dan bisa kita lihat ya, ibu yang cantik ini adalah psikolog klinis dewasa, Ibu Silvani Dianita Sitorus. Apa kabar Ibu Silvani? Kabar baik Ibu. Kabar baik ya, puji Tuhan. Kita akan membahas lebih lanjut ini Ibu tentang bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak supaya dapat berjalan dengan baik. Tentu saja untuk membuat mereka menjadi generasi yang lebih baik. Dan menarik sekali pembahasan kita pada kali ini Ibu Silvani, karena tentu saja kan kalau sebagai parents kita kan pasti pengen ada hubungan yang baik dong, tercipta dengan anak kita. Nih pertanyaannya, mengapa itu penting? Mengapa hubungan yang baik dengan anak antara anak dan orang tua itu merupakan sesuatu yang penting gitu? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi parents yang ada di sana, hubungan antara orang tua dan anak itu pentingnya sangat fundamental banget. Karena saking fundamentalnya dia akan menjadi sebuah fondasi di mana nanti akan perkembangan karakter kepada ke bangsa, ke negara dan sebagainya ya. Jadi dasarnya itu harus dari orang tua gitu, pendekatan karakternya, kemudian kebiasaan baiknya dan sebagainya itu semua harus dari orang tua tentunya. Jadi pentingnya itu sangat luar biasa hubungannya. Iya, jadi tentu saja tadi kayak Ibu Silvani sudah menjelaskan ternyata efeknya sebegitu luas loh. Iya, betul. Sebegitu luas ketika kita membangun hubungan yang baik kita dengan anak-anak kita. Nah, tapi tentu saja nih, dan saya rasa ya parents di luar sana, orang tua di luar sana, ini merupakan idaman juga. Kita bisa memiliki hubungan, siapa sih yang gak pengen hubungan baik dengan anak-anak kita kan. Tentu saja itu merupakan suatu yang sangat diidam-idamkan oleh orang tua dimanapun berada. Nah, mungkin sekilas saja nih Ibu Silvani, kita pengen tahu nih faktor-faktor contoh. Apa saja sih yang menyebabkan atau apa saja yang bisa membuat hubungan antara anak-anak dan juga hubungan anak antar orang tua lah ya, atau sebaliknya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Kira-kira faktor apa aja nih Bu? Ya,
Jadi faktor utamanya adalah bagaimana si orang tua juga memberikan ikatan yang cukup kuat ya. Ikatan itu dari mana? Dari kehadiran, kemudian kehadiran yang benar-benar memberikan fungsi ke mereka berdua gitu ya, antara moms and dads-nya ya. Selain itu juga perlu ada bangun komunikasi nih ya. Namanya tuh building rapport. Jadi kalau building rapport tuh hubungannya perlu lebih dalam, bukan hanya sekedar komunikasi biasa aja, tapi benar-benar mendengarkan kebutuhan anak itu sendiri ya. Karena kan anak itu tidak bisa tumbuh dan berkembang langsung jadi gede ya. Jadi perlu ada eksplorasi yang cukup mendalam dari orang tua, juga harus kreatif terhadap hal tersebut. Jadi faktor utamanya ada bondingnya, ada presence-nya gitu, dan komunikasi yang cukup efektif kepada anak-anak mereka gitu. Oke, aduh menarik sekali ya. Setidaknya kita ada dapat 3 hal di sini yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Silvani. Yang mana yang pertama kehadiran dulu nih. Kehadiran orang tua nih sangat penting. Bagaimana bisa dekat justru kalau tidak ada orang tua di sekitar kita ya. Terus yang kedua bonding time dengan anak-anak kita. Betul. Bukan hanya sekedar hadir, tapi di sini justru mendalami, mengerti, artinya progresif mereka bertumbuh benar-benar kita ikuti ya. Ya. Oke, pemirsa, tentu saja pembahasan kita menarik sekali dan kita akan membahasnya lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di episode Love Your Child kali ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di dalam Love Your Child untuk episode kali ini. Dan kita masih membahas tentang bagaimana membangun hubungan antara anak dan juga orang tua. Dan kali ini di studio kita sudah kedatangan tamu. Dan bersama-sama dengan kita ada Georgie Kasenda. Mungkin sudah tidak asing ya. Halo penonton setianya Love Your Child. Nah, Georgie, gimana Georgie? Apa kegiatan sehari-harinya Georgie sekarang? Kalau untuk sekarang kegiatan sehari-hari, ya kalau nggak ada kerjaan, karena kerjaan saya kan nggak yang tiap hari harus menunggu ada kerjaan atau enggak. Jadi di sela-sela saya menunggu, ya mungkin saya olahraga atau ya live streaming sama bikin konten ringan-ringan aja. Tipikal banget Gen Z ya. Gen Z. Ya, yang ya begitu suka live streaming dan lain sebagainya. Dan ini menarik sekali tentu saja. Kita akan bertanya mungkin pengalaman karena ini berhubungan dengan bagaimana membangun hubungan yang tentu saja baik antara orang tua dan juga anak. Kita akan bertanya mungkin pengalaman Georgie membangun hubungan itu dengan orang tua. Tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Silvani dulu nih. Jadi Ibu Silvani tadi kan kita sudah membahas tentang faktor ya, yang bagaimana anak dan orang tua itu kira-kira hubungannya bisa terjalin dengan baik. Nah, kira-kira nih, kalau yang sebaliknya, secara tidak sadar nih orang tua lakukan, dia tidak sadar akhirnya hubungan mereka itu tidak berjalan dengan baik. Kira-kira apa sih yang perlu dinotis nih sama parents yang ada di luar sana? Ya, memang ini menjadi sebuah tantangan ya untuk orang tua juga yang utamanya juga mungkin banyak kesibukan gitu ya. Biasanya kalau ini kehidupan lingkungan keluarga di perkotaan tuh yang mungkin banyak kesibukannya ya. Nah, tadi kan saya udah sempat bilang bahwa ada faktor di mana kehadiran itu menjadi satu faktor yang penting juga untuk bisa membuat hubungan yang baik dengan anak. Jadi kalau memang seandainya ada kondisi tersebut misalnya ya, pastikan diberikan prioritasnya juga gitu dari orang tua kepada anaknya, karena tantangan orang tua zaman sekarang ini tidak hanya kehadirannya itu saja. Orang tua zaman sekarang juga orang tua yang digital ya. Ya, dimana kehadiran hadir sih gitu ya, tapi ternyata main gadget masing-masing gitu. Nah, ini mungkin tantangan kita semua juga, bahwa melihat perkembangan zaman sekarang ini juga perlu diberikan
menghabiskan waktu luangnya itu seperti mungkin orang tua kita zaman dulu sebelum ada gadget ini berkembang. Jadi komunikasinya lebih secara direktif, kemudian ngobrol langsung, ada waktu bersama, aktivitas bersama yang tidak hanya dibatasi oleh penggunaan media sosial gitu. Jadi ada ngobrolnya, bangun itu ada rasa ingin tahu lah dari orang tua kepada anak. Iya, lebih care lah ya. gitu. Tapi bukan jadi kalau istilahnya kepo ya, karena biasanya tuh anak butuh privacy itu ya. Walaupun orang tua tuh sebenarnya kepo banget loh. Betul ya. Jadi tentang apa yang dialami anaknya kayak pengen ditanyakan, tapi mungkin di saat yang bersamaan anak apa sih ya? Iya. Oke, baik sekali pembahasannya Ibu Silvani. Kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya nih, kebetulan kita kedatangan seorang tamu saat ini yang cukup terkenal ya. Gimana? Ada kesaksian pribadi mungkin, pengalaman lah ya, pengalaman pribadi tentang membangun hubungan dengan orang tua. Kalau dulu waktu saya masih SD, SMP tuh saya tinggal di kampung kan. Kita tuh kayak sekarang kan media sosial sudah apa banget, kayak kata Bu Silvani tadi, ada orang tua sekarang sudah sibuk main gadget, anaknya juga sudah punya gadget, jadi sibuk masing-masing. Tapi waktu saya kecil itu nggak tahu kenapa ya, memang mungkin kami yang belum mampu dibelikan handphone anak-anaknya, atau memang di zaman juga kita itu handphone juga belum jarang untuk anak-anak. Kalaupun orang tua ada ya handphone yang nggak yang seperti secanggih sekarang. Jadi ya puji Tuhan kalau saya pribadi merasakan masa kecil saya masih banyak merasakan perhatian dari orang tua. Entah itu diajak komunikasi atau ditanya seperti kalau keluar ada di mana. Kalaupun belum pulang malam ya akan dicari sama orang tua. Jadi sama yang paling penting sih yang saya ingat waktu masih kecil sama orang tua, kita tuh ada kayak ibadah pagi ya, kalau kita itu kayak renungan pagi. Nah itu adalah tempat tapi sebenarnya ngantuk juga sih mau bangun itu. Tapi karena takut ayah sebenarnya, bukan takut Tuhan waktu itu ya, bangun karena takut ayah. Kalau nggak dikasih jajan atau dimarahin. Tapi dulu juga sudah sempat ada kok dipukul-pukul juga, ada pakai pernah lah ya mengalami. Iya, kalau mungkin sekarang mungkin jarang ya Kak ya dipukul di pajar pakai, kalau orang kamu nih rotan atau cuman setelah saya sadar sekarang ya rotan dan pengajaran itu kan di Amsal juga kalau untuk kebaikan kan, karena memang saya salah. Saya lempar batu adik saya kan. Ya itu salah sekali sih Bapak. Tapi gimana Georgie, ini kan kita membangun hubungan. Nah seperti yang sudah dibilang tadi sama Kak Silvani ya. Ada nggak orang tua kepo gitu sampai satu saat ada yang terjalin antara Georgie dan juga orang tua kayak saya mau kok mereka begini sih begitu, sampai mempengaruhi hubungan antara orang tua, dan pernah nggak ada momen seperti itu? Iya, waktu itu pada saat orang tua ngerantau sih, orang tua saya sempat ngerantau ke Jakarta sini dan kami ditinggalkan 3 anak di Manado. Oh begitu ya. Jadi ya kurang juga itu komunikasi. Itu waktunya lama? Lumayan lama. Jadi kita tinggal sama oma. Sama oma. Jadi bukan, ya mungkin pemirsa yang ada di rumah yang kita nggak tahu kan, ada mungkin yang udah nggak punya orang tua, dititipkan ke oma kan, ke nenek kan. Nenek juga bisa menjadi peran orang tua kan gitu. Pertanyaan tadi agak lupa sebenarnya. Gitu. Jadi ada satu momentum nggak yang membuat hubungan yang mungkin Georgie dan orang tua itu jadi tidak baik gitu. Jadi, tidak baik. Tidak baik. Ya, supaya mungkin juga kan bisa di-share gitu. Oh, pasti. Ketika kita udah mulai tumbuh dewasa. Ya kan? Waktu masih anak kecil, ya oke lah. Orang tua begitu ya ikut-ikut. Tapi pas kita udah mulai dewasa, kita udah mulai tahu mana yang salah, mana yang tidak salah. Jadi sebenarnya dalam lubuk hati kecil yang paling dalam, ada ingin menegur orang tua juga itu tapi nggak tahu ya apa itu salah kah atau jadi pertanyaan sih. Nah itu apakah, jadi pertanyaan. Iya, apakah karena kita masih beranjak dewasa,
kita kayak ngerasa apa yang orang tua lakukan salah. Kita nggak perlu sebut kesalahan apa kan, tapi semua juga punya. Nah, dan kita ngerasa itu salah. Kita mau tegur, kita anak-anak. Memang, kamu kan anak, aku contoh ayah atau ibu. Nah, kira-kira pertanyaan perspektifnya ya. Karena aku belum tahu caranya harus gimana. Ketika aku lihat orang tuaku punya kesalahan dan bagaimana aku menegur orang tuaku atau memang tidak bisa ditegur. Iya, jadi perspektifnya mungkin nih orang tua merasa ini yang benar, tapi anaknya juga merasa hal ini yang benar. Gimana nih kira-kira Kak Silvani? Tapi aku menjawab ya, yang apa Kak Jelly sampaikan, Bu Jelly maksudnya sampaikan, ada nggak momen di saat hubungan antar anak? Ya ada. Nah itu sudah saya bilang kan, jadi ada kesalahan, tapi saya juga nggak enak mau negur. Sampai sekarang saya nggak tegur. Gitu. Kira-kira. Oke. Semoga mau dan papa tidak nonton ya. Oke, ini jadi saya ya. Oke, makasih loh atas share-nya ya, Georgie. Jadi kalau antara kondisi tersebut memang namanya juga karakter manusia itu kan unik ya, gitu ya. Karakter mama papa, karakter anak pasti nggak sama, bahkan zamannya aja udah berbeda. Nah, di kesempatan itu tentunya akan membentuk sebuah riak-riak lah gitu. Nggak ada sebuah keluarga menurut hemat saya ya, nggak ada keluarga yang ideal banget gitu. Kalau ideal tuh udah keluarga benar-benar nanti kita mungkin keluarga di surga kali ya. Kalau keluarga masih duniawi banyak sekali mungkin saling belajar. Biasanya orang tua juga belajar dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman yang dimana mereka diajarkan dan dibesarkan berdasarkan pola pengasuhan yang diketahui oleh orang tua sebelumnya. Nah, kalau misalnya pun terjadi perbedaan pendapat, menurut hemat saya itu sah-sah aja gitu ya. Jangankan orang tua dengan anak, mungkin orang tua dengan lingkungan sosialnya, dengan saudara kandungnya itu pasti akan ada konflik-konflik itu. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kan caranya kita memahami konflik itu mau dijadikan konflik atau tidak gitu. Jadi masalah itu akan dipermasalahkan atau nggak dipermasalahkan. Nah inilah perlu dipahami bahwa setiap orang itu akan bawa ego masing-masing. Termasuk anak. Anak itu menurut saya ketika mereka akan beranjak dewasa, ego sektoral mereka atau egosentris mereka masih ada. Menurut saya itu sebuah hal yang masih wajar karena tumbuh kembang kognitifnya kan masih harus diberikan pengarahan gitu ya. Jadi buat mom and dad ya cara pandangnya juga harus melihat bahwa mereka ini audiensnya itu anak gitu, bukan dianggap sebagai mereka sudah dewasa. Terkadang pengelolaan emosi, pengelolaan stres dari orang tua juga perlu mulai dilatih gitu ya. Termasuk anak pun juga mungkin cara pendekatannya ya perlu memahami bahwa kalau kenapa sih orang tua saya kok nggak ngerti banget, ya emang nggak ngerti, orang beda zaman ya. Itu harus diketahui juga ya. Gapnya pasti akan ada. Tapi kalaupun terjadi hal tersebut, menurut hemat saya baiknya ya perlu mulai ini dulu, mungkin back off dulu, redain dulu segala sesuatu amarahnya masing-masing. Nanti ya kasih kesempatan buat semuanya untuk bicara. Gitu. Baik sekali pembahasannya. Intinya dari tadi yang dibilang sama Bu Silvani itu adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi yang baik antara parents dan juga antara anak itu wajib terjalin agar supaya bisa mengerti lah satu dengan yang lain dengan tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Silvani. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam tayangan Love Your Child episode kali ini, dan kita masih membahas tentang bagaimana membangun hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Dan masih bersama dengan Ibu Silvani dan juga di sini ada Georgie, dan kita sudah berbincang tadi. Nah, mungkin di yang terakhir ini Georgie mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau pertanyaan saya belum ada, tapi saya cuma mau
bilang tadi pertanyaan yang awal, hal-hal yang membuat hubungan antara orang tua dan anak agak renggang gitu. Nah ini hal yang membuat kita jadi kuat gitu. Jadi positifnya ya? Iya, sebenarnya jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu Silvani tadi dan tadi Bu Jeli udah respon, komunikasi yang paling utama. Nah itu yang dilakukan sama orang tua saya. Jadi dia coba mengkomunikasikan walaupun dia juga punya kekurangan, saya punya kekurangan, tapi dia ingin menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya saya nih sebagai orang tua, tapi kalau boleh jangan lakuin apa yang saya lakukan. Ya itu salah satu hal yang membuat saya juga wah luar biasa, karena seperti yang Bu Silvani bilang, tidak ada yang sempurna, orang tua tidak pasti ada hal-hal yang begitu. Itu saja sih. Oh, luar biasa ya, komunikasi ternyata dia bisa melintasi antar generasi. Iya. Wih, quotes-nya keren itu, melintasi antar generasi. Oke, kita kembali ke Ibu Silvani. Mungkin ada tips-tips nih untuk parents yang lagi menonton saat ini, Ibu Silvani, tentang bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik tentu saja antara orang tua dan anak. Oke, jadi tips singkatnya aja ya, bahwa membangun hubungan orang tua dan anak itu adalah proses yang sangat berkelanjutan. Nggak bisa hanya instan dan part by part. Fungsinya adalah harus ada bangun komunikasinya, kalian presence, hadir, dan juga luangkan prioritas waktunya. Sesibuk-sibuknya kita pasti ada prioritas waktunya. Dan juga ya harus terlibat ya dengan anak gitu. Jangan hanya kita menyerahkan anak itu kepada mungkin lingkungan sekitarnya atau sekolahnya. No, orang tua adalah fungsi yang paling tanggung jawab dalam pembentukan karakter anak. Jadi fondasi membangun hubungan antara orang tua dan anak adalah proses yang sangat berkelanjutan sampai seumur hidup kan itu ya. Walaupun nanti anak saat ini sudah akan beranjak dewasa, mereka akan tetap disebut anak-anak kan ya. Jadi tetap fungsikan komunikasi itu dan libatkan juga dalam hubungan spiritual ya, dalam ketuhanan juga. Karena itu sangat penting sekali untuk membangun karakter kasih, membangun karakter nilai-nilai yang dibutuhkan oleh anak pada saat mereka dewasa. Itu. Luar biasa, itu yang paling penting malah ya, yang harus ditanamkan dari awal ya, ini bagaimana hubungan spiritual kita terhadap Tuhan kita. Dan kita akan menutup, tapi sebelum itu mungkin dari Ibu Silvani ada closing statement. Baik, jadi parents, bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang sangat menyenangkan, dan hubungan itu adalah hubungan yang perlu dibangun dengan harmonis gitu ya, sehingga teruslah lanjutkan atau pelihara komunikasi dengan anak, dan tadi saya bilang libatkan Tuhan dalam memberikan karakter yang baik bagi anak, karena itu adalah fondasi awal untuk keberlangsungan hidup mereka di kedepannya. Oke, baik, terima kasih Ibu Silvani yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di episode kali ini. Terima kasih juga untuk bintang tamu kita, Georgie, yang sudah datang. Dan terima kasih terutama untuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan episode Love Your Child. Kali ini, mari kita jadikan generasi anak kita menjadi generasi yang lebih baik. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan episode Love Your Child berikutnya. Dan Tuhan kiranya terus memberkati.